aplikasi Spring itu waktu zaman dulu itu saya bikinnya seperti ini. Jadi dalam satu aplikasi saya pecah menjadi beberapa sub project ya. Kemudian di sini khusus untuk webnya, service dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini config lah misalnya. Ini sekedar buat apa? Buat wawasan aja. Jadi zaman dulu itu untuk mengkonfigurasi koneksi database itu seperti ini. Ini ya, kita definisikan data source, kemudian ini transaction manajernya, kemudian ini entity manager factory untuk mappingnya, si JPA-nya ya, ini kan JPA ya. Kemudian di sini ada dialeknya. Jadi kalau JPA itu kan kita pakai dialeknya MySQL, nanti dia generate SQL untuk MySQL, dialeknya Postgre gitu. Nah, kemudian di sini kita definisikan data source, kemudian JPA, kemudian transaction manager gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga buka file properties untuk mengisi koneksi database-nya. Nih, drivernya apa, URL-nya apa, username-nya apa, password-nya apa gitu ya. Coba kita lihat yang ini. Nah, seperti ini kan. Ini koneksinya nih. Koneksinya ke belajar testing. Nama database-nya adanya di localhost. Username-nya root, password-nya admin gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini zaman dulu. Zaman dulu artinya kita harus bikin sendiri semuanya. Kemudian strukturnya, peletakan filenya kita harus bikin kesepakatan sendiri ya. Kita harus bikin aturan supaya nanti masing-masing programmer nggak suka-sukanya sendiri ya. Kalau suka-sukanya sendiri nanti maintenance-nya ribet. Nah, kemudian nanti untuk query-nya ya, query-nya seperti ini. Kita lihat. Ini konfigurasinya. Kayaknya ini udah pakai Spring Data sih. Coba ya. Atau belum, coba kita lihat aja. Oh, ini udah. Kalau yang cari yang belum, yang zaman dulu lagi ya. Nah, ini kebetulan sudah. Kalau yang belum, saya ada lagi satu lagi. Nah, ini. Nah, ini zaman dulu ya. Jadi untuk cari by ID, ini metodenya. Get current session, get country class ID, kemudian save or update. Kemudian untuk query, nih create query from ini, where ini, order by gitu ya. Nah, ini zaman dulu kita harus nulis sendiri nih. Nah, ini cari seller berdasarkan name gitu kan, create from ini, order by dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ini project Spring zaman dulu seperti ini. Nah, kemudian kan Java juga kan sebetulnya banyak pesaingnya ya. Ada Ruby on Rails, ada Django, Python ya. Kemudian kalau di PHP ada Laravel, macam-macam gitu. Mereka semua menawarkan kemudahan. Coding susah-susah banget nih. Harus bikin XML lah, harus bikin inilah ya, harus bikin macam-macam gitu. Nah, akhirnya di Java juga orang inovasinya tidak berhenti. Akhirnya dibikinlah sesuatu yang namanya Spring Boot ya. Spring Boot nih. Spring Boot, kita lihat. Bla bla bla, installing macam-macam ya. Nah, di sini kita langsung aja ke sini, developing your first Spring Boot. Nah, kita bikin POM, katanya bla 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 gini ya. Seperti biasa, seperti kemarin. Atau ada cara yang lebih mudah. Start Spring.io, dia bikinin websitenya. Kemudian udah ada ininya di sini, isian misalnya Muhardin Andy, misalnya aplikasi apa ya,
aplikasi pelatihan ya. Tipenya Maven Project, Java-nya Java 8, Spring Boot versinya sekian. Nah, untuk awal-awal saya nggak rumit-rumit, kita pakai satu aja dulu JPA, dah. Ya. Nanti yang lain kita bisa tambahin. Ya. Kemudian generate project. Nah, dia bikin nih file, masukkan ya. Nah, masuknya ke folder download. Mana dia? Ini kan aplikasi pelatihan zip ya. Open with. Nah, saya ekstrak. Kemudian ini saya pindahin aja ke tempat saya tadi, mana? Training Brandmatics ya. Nah, ini ya. Kemudian saya buka di NetBeans. Oke. Nah, dia udah bikinin. Ini sebetulnya sama aja. Jadi di sini dia sudah ada config-nya ya. Oke. Sediakan aplikasi. Kalau kita lihat project files di sini. Nah, sebetulnya dia menambahkan parent ya. Kemudian dependensinya Spring Data JPA. Kemudian menambahkan ini build plugin ya. Udah simple. Ini aja. Nah, ini saya rename dulu package-nya ya, karena harusnya com oke. Nah, di sini saya mau bikin tabel dulu. Oke. Jadi saya bikin package namanya entity. Nah, sebetulnya namanya bebas ya. Cuman biasanya nanti ada entity, ada controller, ada ininya DAO-nya ya. Nah, di entity sini saya bikin Java class misalnya peserta ya, peserta pelatihan gitu ya. Finish. Oke. Nah, ini kan Java class biasa ya. Java class biasa. Kemudian di sini saya kasih annotation entity. Nah, entity ini importnya yang Java persistent. Kemudian nama tabel sama nggak dengan, atau kita biarin aja gini dulu ya. Private string ID. Kemudian saya kasih add ID. Oke. Udah. Kemudian private string nama. Private string email. Nah, oke, nah segini cukup. Kemudian coba saya nah nih kursornya. Lihat konfigurasinya. Nih di sini ada konfigurasinya. Masih kosong ya. Masih kosong. Saya mau connect ke MySQL. Gimana caranya? Kita lihat dokumentasi. Mana configuration. Nah, ini dia. Dia bilang tinggal tambahkan dependensinya. Kita mau pakai apa? Misalnya saya mau pakai MySQL ya. MySQL berarti saya di sini tambahkan
add dependency MySQL. Mana? Apa? Ini ya. Nah, kita lihat di POM ini sebetulnya bisa ditulis sendiri ya. Nah, yang penting masukin ke dalam blok dependensi. Nah, di sini karena dia kasih warning karena si Spring Boot sudah menyediakan sebetulnya versinya. Jadi kita bisa hapus saja di sini ya. Hapus. Nah, udah, ininya sudah, tinggal kita config koneksi database ya. Gimana cara config-nya? Nah, ini ya. Localhost, nama database-nya pelatihan. Usernya pelatihan. Nah, gini ya. Oke. Nah, sekarang saya bikin dulu database-nya. MySQL min.u root. Belum dinyalain. Oke. Nah, kemudian di sini saya create grant ya. Grant all on pelatihan titik bintang to pelatihan user at localhost identified by pelatihan passwd. Oke, create database pelatihan. Nggak usah bikin tabel, nanti dia yang bikin. Sekarang kita, oh iya, DDL autonya ya. Nah, di sini. Oke, udah kita suruh generate. Sekarang kita jalankan nih projectnya. Coba kita clean and build. Oh, error ya. Saya lupa, di tempat saya portnya 3307, bukan di default, bukan 3306. Ulang lagi. Nah, ini udah jalan. Coba kita lihat. Use pelatihan show tables. Sudah ada tabel peserta. Show create table peserta. Nah, ini ya, ID varchar not null, email varchar defaultnya null, nama defaultnya null, kemudian primary key-nya ID. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan ya, misalnya, oh nama nggak boleh null dong, ya berarti kita kasih kolom name nggak usah, null label false, kemudian yang email juga sama, false, dan dia unik ya, true. Ini kan. Kemudian mungkin kita perlu atau segini dulu lah. Nah, ini harus di drop dulu ya supaya dia create ulang. Kita clean build lagi.
Coba. Nah, ini udah dibikin ya, ada unique key-nya sekarang. Terus ini semua sudah not null. Ya. Nah, jadi untuk merekap ya, tadi apa saja yang dibutuhkan untuk ini ya, akses database dengan Spring Data JPA. Inisialisasi atau setup ya, setup project. Yang pertama POM XML ya, tambahkan dependency parent project ya, ke Spring Boot. Nah, gimana bentuknya? Kemudian yang kedua masih di POM XML, tambahkan dependency Spring Data JPA. Terus yang ketiga masih di POM XML, apa tadi? Tambahkan dependency database, misalnya MySQL ya. Kemudian yang keempat tadi kita bikin apa? File konfigurasi ya, konfigurasi koneksi database. Di filenya apa tadi? src main resources application properties, konfigurasi koneksi database. Nah, ini codingnya. Kemudian terakhir kita bikin nah, sekarang saya isikan di sini POM XML parent project. Ini ya. Nah, gitu ya.